Command priority, Com. I need to speak to the captain. Sir, temperature spike. 142, right? Sir, our test torpedo's angry. 142 degrees and rising. We're not in position. Permission denied. By the book. Hello guys, kembali lagi di Cinema Hits. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Film yang diangkat dari kisah nyata menceritakan kru yang terjebak di dalam kapal selam dan mencoba bertahan hidup di dalamnya. Penuh dengan drama yang akan menguras rasa empati kalian. Tapi sebelum dimulai, mohon bantuannya dengan like, share, dan subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita dari film Kursk. Diceritakan keluarga bahagia yang berasal dari negara Rusia melakukan aktivitas seperti biasanya saat sore hari. Anak kecil bernama Misha berhasil memecahkan rekor 1 menit menahan napas di dalam air sambil didampingi oleh ayahnya yang bernama Mikhail. Dan dia mempunyai istri yang tengah mengandung bernama Tanya. Mikhail adalah seorang letnan angkatan laut yang ditugaskan menjadi kepala unit turbin kompartemen 7 dan dia pun pergi ke pesisir pantai untuk menemui anak buahnya yang sedang memindahkan torpedo ke kapal selam karena diketahui mereka akan mengikuti latihan militer di tengah laut bersama prajurit lainnya. Setelah persiapan selesai, Mikhail pergi ke dermaga dan bertemu dengan teman-temannya yang bernama Pavel, Anton, dan Oleg. Kemudian membicarakan tentang pernikahan Pavel yang akan digelar beberapa hari lagi. Mereka pun bergegas ke sebuah tempat untuk membeli keperluan pesta pernikahan. Namun karena uangnya kurang, pemilik tempat itu tidak memberikan apa yang mereka inginkan sehingga membuat Mikhail mempunyai ide untuk menjual jam tangannya. Hey. No, Mikhail. Singkat cerita, pernikahan pun berjalan lancar dan tidak ada kendala. Kemudian diketahui bahwa semua biaya pernikahan berasal dari uang para prajurit dan hasil penjualan dari jam tangan mereka semua yang membuat pengantin wanita terharu. What's happening? Are you crying? We're all a bit naked. Yes. What did you do? What happened? He's crying. I'm not crying. We sold him watches. You didn't. You sold him why? This and everything. Semua yang ada di pesta pernikahan itu adalah kru yang bertugas di kapal selam Kursk. Mereka sama sekali tidak ada hubungan darah, namun karena ikatan yang mereka buat seolah-olah semua yang berada di situ adalah keluarga. Pavel's best friend. Let me propose a toast. Cheers. Here's my heart and here's my head. It's time to have another drink. I think. Here's my heart and here's my head. Setelah acara selesai, Mikhail dan Tanya pulang ke rumahnya untuk beristirahat karena besok Mikhail harus pergi melaksanakan tugas negara. Mereka pun melepas rindu karena Mikhail akan pergi beberapa bulan lamanya. Can you feel him? I do. Well, my love. Keesokan harinya Mikhail telah sampai di dermaga dan menyapa teman-teman yang telah berada di sana. Kemudian dia pun masuk ke dalam kapal selam tersebut dan salah satu temannya membawa TV tabung untuk menonton konser Metallica. Rocker. No, leave the music. Dia juga mendatangi Pavel yang saat itu bertugas untuk menjaga dan mengecek suhu torpedo yang berada di ruangan. Torpedo yang dijuluki Fat Girl itu suhunya sedikit lebih panas dari yang lainnya. Setelah semua langkah persiapan selesai, kapal selam Kursk akhirnya berangkat dari pelabuhan menuju lautan lepas untuk bertemu dengan pasukan lainnya. Anak-anak dan warga sekitar melepas kepergian keluarganya dari daratan.
Singkat cerita, tepatnya di kapal induk Rusia yang dipimpin oleh Laksamana Grudzinski telah bersiap untuk melakukan latihan bersama. Dan diketahui bahwa dia berteman baik dengan Komandan David Russell yang berasal dari Angkatan Laut Inggris. 2/3 of our submarines are being cut apart. Dude, it's impressive. More than enough to send a message. You remember the Kutuzov? The Russian exercise. 57 surface ships. Is Admiral Krasinski on site? At sea and in command. So, Admiral Krasinski. Cerita pun kembali ke kapal selam yang telah berada di kedalaman 28 meter di bawah permukaan laut. Pavel yang berada di ruangan torpedo was-was karena temannya menghimbau bahwa rudal Fat Girls suhunya telah mencapai 135 derajat. Tim yang berada di ruangan akhirnya berinisiatif untuk membuang rudal tersebut karena suhunya terus meningkat. Kemudian Pavel meminta izin pada kapten, namun permintaannya ditolak karena 7 menit lagi mereka akan sampai tujuan. Tapi tiba-tiba rudal itu meledak dan menghancurkan apa yang ada di dekatnya yang membuat kapal tersebut karam dan terjebak di dasar lautan. Kemudian Mikhail segera menyuruh anak buahnya untuk menghubungi ruang komando, namun usahanya gagal. Saat Mikhail akan bertindak, tiba-tiba akibat api yang dihasilkan dari ledakan pertama membuat semua torpedo meledak dan menimbulkan kerusakan yang parah sehingga membuat ruang 7 tergenang oleh air. Kemudian Mikhail menyuruh mereka untuk bergegas ke ruangan 9 sebelum mereka tenggelam. Mikhail menuju ruangan 5 untuk menjemput Pavel dan berharap dia masih hidup. Namun hasilnya nihil karena ledakan tersebut bisa saja membunuh mereka semua. Dia pun segera bergegas menuju ruang 9 bersama teman-temannya. Move! Close the compartment! Is anyone here? Kru yang selamat berjumlah 22 orang akhirnya telah berkumpul di ruangan 9. Mereka selamat karena berada di buritan kapal yang jauh dari torpedo. Kemudian Mikhail menyuruh Anton untuk membawa palu dan menuju ruang Palka. Lalu melakukan metode lama, yaitu memukul bagian kapal agar mereka yang di atas mendengarnya. 2, 1. Pusat kontrol Inggris menemukan data seismik, yaitu 2 ledakan pada 3,9 skala Richter. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu di bawah sana, dan David yang menyadarinya kemudian berasumsi bahwa Rusia telah kehilangan kapal selamnya. What do we have? The submarine. Report. 2 acoustic events. Place a call to Russian Northern Fleet headquarters. Get the drone off ready to be sent down. Scene pun berpindah pada kapal selam. Mikhail sedang menutup pipa bocor yang berada di ruangan tersebut dengan kain. Kemudian menyuruh Boris untuk menyalakan pompa agar air tersebut dibuang dan mengambil susu untuk mengetes daya hisapnya. Dan berdasarkan hasil tes tersebut, air yang menggenang di ruangan akan surut, namun mereka tetap harus waspada karena air dari dalam pipa masih rembes. Lalu Mikhail melihat Leo yang gelisah karena momen tersebut adalah yang pertama buatnya. Imagine you're on the surface and your friends are trapped down here. You're going to make it. Yes, kid. You would move heaven and earth to save them, okay? Yes, sir. Singkat cerita, mereka yang berada di dalam kapal lemas dan kehabisan oksigen. Mikhail pun menyuruh Oleg untuk mencari cartridge oksigen, namun nihil karena diketahui cartridge tersebut berada di ruangan bawah. Akhirnya mereka pun terdiam dan menunggu bantuan tiba. We don't have any cartridges. What? We don't have any. We need the cartridges to ignite the generator. I know. So are you sure they must be somewhere? We looked everywhere. Compartment 8 in the lower section. I gave them to Timur myself. We can't go down there. Sementara itu, mereka yang telah tahu di mana kapal selam itu tenggelam berkumpul dan mematikan mesin untuk mendengarkan apakah ada tanda kehidupan di bawah sana. Laksamana pun gusar karena tak mendapatkan apa-apa. Tapi tiba-tiba
Mikhail yang memukul besi kapal membuat mereka bisa menyimpulkan bahwa ada tanda kehidupan di sana. Kemudian Laksamana Grudzinski mulai memerintahkan anak buahnya untuk melakukan persiapan untuk menyelamatkan mereka. Tanya yang mendapat kabar bahwa ada yang selamat memberitahu kabar gembira pada teman-temannya dan menuju ke pertemuan pers untuk menanyakan bagaimana kabar suaminya. Tapping from inside the Kursk. Captain, excuse me for interrupting. Which air they have? And what has been done to save them, sir? I cannot speak to that issue. I'm so sorry, Captain, but we've all come here for some information. I'm sorry. No! I'm very sorry. Tell us! I'm very sorry, but I have nothing more to say. Captain! Sin pun berpindah ke kapal selam di mana stok oksigen semakin menipis dan Mikhail yang bertanggung jawab akan mengambil Katrid bersama Sasha meskipun dia tahu bahwa ruangan bawah telah dipenuhi oleh air. Sasha, help me get the oxygen cartridge. Leo, hurry up. Dengan satu tarikan nafas, Mikhail dan Sasha masuk ke dalam ruangan tersebut dan mencari lemari tempat di mana Katrid itu berada. Mereka berdua pun kesulitan karena tidak jelas Katrid itu berada. Hingga akhirnya Sasha menemukan Katrid itu dan mereka segera bergegas. Namun tiba-tiba... Keajaiban pun terjadi. Sasha yang tadi telah terbujur kaku akhirnya hidup kembali dan pintu palka yang terbuka ditutup kembali oleh kru lain. Oleg yang memegang Katrid oksigen mulai mengekstrasi agar oksigen bisa mereka hirup kembali dan sisa Katrid kini berjumlah 19, cukup sampai bala bantuan datang. One down, 19 to go. What the hell took you so long? Sementara itu di kapal induk, kapal penyelamat yang terlihat sangat tua milik Rusia telah dicelupkan ke dalam laut dan mencoba untuk melakukan evakuasi kru yang berada dalam kapal tersebut. Battery level 85%. Turn around. Mikhail menugaskan Leo untuk mengganti Katrid ketika oksigen sudah habis. Lalu dia memberitahu bahwa Katrid tersebut tidak boleh terkena air sedikit pun, karena ketika itu terjadi bisa-bisa mereka semua yang ada di dalam ruangan tersebut akan mati terbakar. Take the cartridge. I'll bring it down. Yuri, whatever's on the short schedule. Okay, put it in. Ketika para kru sedang terdiam, mereka dikagetkan dengan suara yang berasal dari palka. Ternyata itu adalah kapal selam evakuasi yang sedang berusaha untuk mengepaskan lubang penghubung antara dua buah kapal selam tersebut. Namun karena usia dari kapal penyelamat itu sudah tua, membuat mereka kesulitan mengepaskan lubangnya. It's not connecting. We're in position. I'm not making a seal. Why? Batteries at 25. Not leaving until we seal. Well, if we die, they die. Kapal penyelamat akhirnya mengurungkan niatnya karena cadangan baterai mulai menipis, yang akan menimbulkan mereka mati konyol, dan berinisiatif untuk mengisi daya kembali ke permukaan. Kru yang berada di kapal selam kecewa dengan keputusan mereka. They're surfacing! Whoa! Yes! No! Come on! They're surfacing! You bastard! Dan tak lama kapal penyelamat telah sampai di permukaan dan mulai dilakukan pengecekan terhadap bantalan karet yang menahan air laut. Masalahnya adalah bantalan karet tersebut sudah usang yang membuat mereka gagal untuk proses evakuasi. Kemudian Laksamana mendatangkan ahli untuk mengganti bantalan tersebut. Namun usahanya tetap gagal karena bantalan tersebut menempel keras meski telah dilas memakai las karbit. Enable the oil to penetrate and soften it. Carry on. That's not reassuring.
Mereka yang terjebak semakin terpuruk dan kedinginan. Lalu Oleg mencairkan suasana dengan menceritakan kisah klasik untuk anak-anak agar psikologi mereka kembali tergugah untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. You're a polar bear, right? And she says, yes. The little polar bear says, okay, thanks. The little polar bear says, and Dad's a polar bear too, right? She says, yes, of course. Why am I so fucking cold? And why am I so fucking cold? Kemudian kapal penyelamat mulai diturunkan kembali dan lagi-lagi mereka mengalami masalah yang sama, yaitu karet bantalan tersebut sehingga mereka kembali ke permukaan. Laksamana mulai geram dengan peralatan yang dimiliki Rusia. Kemudian dia berinisiatif untuk menghubungi sahabatnya yaitu David Russell dari Angkatan Laut Inggris agar dia memberikan bantuan. It's been too long. It certainly has. This is Admiral Grozynski from the Northern Fleet. What can I do? It's not built for the Barents Sea. It's built for carrying lumber. Is there any chance your superiors will let us in? If there's anything I can do besides standing by, let me know. There is one thing you could. David melakukan konferensi pers dan memberitahu pada dunia untuk memberikan bantuan dari angkatan lautnya dengan kapal penyelamat yang canggih. Tapi sepertinya Kremlin yang mempunyai kedudukan lebih tinggi menolak bantuan dari negara lain karena menjaga wibawa negaranya sendiri. Of course, by the aggressiveness of NATO. Scene pun beralih ke kapal selam. Generator cadangan untuk menerangi ruangan tersebut sepertinya kehabisan daya dan dapat disimpulkan bahwa pompa untuk mengeluarkan air dari dalam ruangan itu ikut mati. Melihat hal itu membuat Maxim panik dan mulai membuka pakaiannya, bertujuan untuk membuka palka dan berenang ke atas permukaan. Namun tindakannya akan membahayakan semua yang berada di sana. Lalu Mikhail mengejarnya dan mencegah Maxim untuk membuka palka itu. Mikhail berhasil mencegah Maxim untuk membuka palka meskipun dengan cara mencekiknya agar dia pingsan. Dia pun segera menutup palka sebelum air masuk ke dalam ruangan tersebut. Singkat cerita, para istri akan menghadiri konferensi pers yang akan diadakan hari ini. Kali ini Laksamana Vladimir yang menjadi narasumber mulai memberikan informasi, namun bukannya membahas perkembangan korban yang selamat, dia malah menyebutkan kapal-kapal yang berada di daerah tersebut. Lalu dengan keberaniannya Tanya berdiri dan menyarankan dia agar tidak membahas hal-hal yang tidak penting, karena itu hanya akan mengulur-ngulur waktu untuk menyelamatkan kru yang selamat. Are you in communication with them? And who is alive? Continue. I will give you specifics. Difficult position, and meanwhile, here is what we know, and almost zero visibility. The Barents Sea is not that deep. Karena perdebatan itu membuat salah satu ibu-ibu naik pitam dan mulai marah menanggapi jawaban dari Vladimir, yang membuat semua keluarga korban yang berada di sana mulai terpancing emosi dan keadaan mulai tak terkendali. Tell us if they are still alive or how long they... Down, or you will be removed from this hall. You want our men to die. No, you will be removed. You will be removed from this. To hell with you. It's where you have put us. You go to hell. Singkat cerita, Laksamana Gruzynski kehabisan akal dan meminta bantuan pada David dari Angkatan Laut Inggris. Mereka pun segera bergegas untuk segera menyelamatkan para kru dengan mendatangkan orang yang berpengalaman dalam hal menyelam. This is Commodore David Russell. We're working for him on this one. He's died without a hyperbaric lifeboat and not to hold the Stolt Cop. Paperwork. Vladimir yang tidak setuju dengan keputusan Grud akhirnya menggantikan posisinya saat itu di kapal induk. David pun datang dan akan memberikan bantuan, tapi pelontongnya si Vladimir menolak bantuan tersebut dengan alasan yang sederhana. I think there has been a misunderstanding regarding this meeting. How did we come all this way for that? Admiral, with all respect,
truly timeless. Their condition, I implore you to accept our help if that is needed. We will let you know. The Russian rescue assets are in position and functioning very well. Kemudian kapal penyelamat Rusia mencoba untuk menghubungkan kedua kapal, namun lagi-lagi karena kapal itu sudah usang membuat mereka kesulitan. Dan mereka pun kembali ke permukaan karena indikator baterai yang sebentar lagi akan habis. Battery levels 25%. We're staying. We're missing it. We're missing it. Let's go for another attempt. Keep it still! Blowing ballast. Rising. Mikhail yang terjaga membawa sepucuk kertas dan menuliskan pesan terakhir untuk anak dan istrinya. Jaga-jaga apabila dia tidak selamat dalam kecelakaan tersebut. I have only a very vague memory of me. The baby will have none. Karena beberapa usaha yang dilakukan terus mengalami kegagalan, akhirnya mereka menyuruh tim penyelamat dari Inggris untuk turun di pagi hari nanti. Dan entah mengapa, mereka menyuruh di pagi hari, seolah-olah membiarkan kru mati tenggelam di dalam kapal selam. Sir, we're on the bridge at dawn. Di malam itu, Oleg yang masih semangat mengambil stik cahaya agar ruangan tersebut menyala. Kemudian mereka mulai mengeluarkan stok makanan terakhir yang dimiliki agar tubuhnya hangat. Para kru saling bercanda bersama seolah-olah malam itu adalah malam terakhir yang mereka miliki di dunia ini. Saat mereka sedang menikmati momen tersebut, tiba-tiba... Katrid yang terkena oleh air membuat satu ruangan menjadi porak-poranda. Mereka pun segera menyelam untuk menghindari api tersebut, dan dampak dari ledakan itu membuat stok oksigen menipis, dan entah berapa menit lagi, karena hal tersebut mereka pun akhirnya pasrah. How long do we have? It's been an honor to serve with all of you. Sir. The sailor's band. Here's my heart and here's my sailor's band. The sailor's band. Here's my heart and here's my band. Singkat cerita, matahari di ufuk timur mulai memunculkan cahayanya, dan sesuai perintah akhirnya para penyelam dari Inggris bergegas turun ke dalam laut dan mulai memeriksa pintu palka dengan metode air susu. Kemudian saat penyelam menurunkan stik cahaya ke dalam kapal itu, keadaan di dalam ruangan 9 telah berubah menjadi kuburan massal. Para korban tidak dapat diselamatkan karena mereka terlambat menunggu keputusan dari atasannya. Dan dari informasi yang didapat bahwa 118 orang tewas di dasar Laut Barents. Dan kemudian tamat. Oke Brad, dari segi ceritanya lumayan menguras rasa empati ketika gengsi lebih penting daripada nyawa. Ketika prajurit berkorban untuk negara, sementara itu para atasannya duduk manis di atas kursi. Dan hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah tidak ada yang abadi, percayalah bahwa semua jalan hidupmu telah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Kuasa. Oke brosis, terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila banyak salah. See you next time, bye-bye.